Bapak izin memulai ya, Pak. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan teman-teman semua. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Dr. Dadang Rahman Munandar MPD yang telah mempersilahkan kelompok 7 untuk berpresentasi pada pagi hari ini. Dan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah hadir pada unit pada pagi hari ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nadia Tifa Sasabila dan rekan saya Salsabila Safianingrum. Adapun pokok pembahasan yang akan kita paparkan pada pagi hari ini yaitu pengertian pengelolaan keuangan, prinsip memanajemen keuangan, tugas pengelola keuangan, dan proses pengelolaan keuangan. Next. Materi pengertian pengelolaan keuangan ini akan dipaparkan oleh saya sendiri. Pengertian pengelolaan keuangan pendidikan yaitu salah satu substansi pengelolaan sekolah yang akan turut menentukan berjalannya kegiatan pendidikan di sekolah. Kegiatan pengelolaan keuangan ini dilakukan melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, pengawasan, atau pengendalian. Menurut Jones 1985, pengelolaan keuangan meliputi yang pertama perencanaan finansial, yaitu kegiatan mengkoordinir semua sumber daya yang tersedia untuk mencapai sasaran yang diinginkan secara sistematik tanpa efek samping yang merugikan. Yang kedua itu pelaksanaan atau implementation involves accounting, yaitu kegiatan berdasarkan rencana yang telah dibuat. Yang ketiga itu evaluasi, yaitu proses penilaian terhadap pencapaian tujuan. Yang kedua ini ada prinsip memanajemen keuangan yang akan dipaparkan oleh saya. Yang pertama ini ada transparansi. Transparansi ini adanya keterbukaan dalam memanajemen keuangan lembaga pendidikan, yaitu keterbukaan sumber keuangan dan jumlahnya. Yang kedua itu ada akuntabilitas, yaitu penggunaan uang sekolah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Yang ketiga itu ada efektivitas. Ini diartikan sebagai pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas ini tidak terhenti sampai tujuan tercapai, tetapi sampai pada kualitatif hasil yang dikaitkan dengan pencapaian visi lembaga. Yang keempat itu ada efisiensi, yaitu perbandingan yang terbaik antara masukan atau input dan keluar atau output, atau antara daya dan hasil. Yang ketiga ini ada tugas pengelolaan keuangan yang akan dipaparkan oleh rekan saya Sasabila Safianingrum. Oke, baik, terima kasih. Izin melanjutkan tugas pengelolaan. Yang pertama, tugas pengelolaan itu ada 4. Yang pertama itu ada pengelolaan untuk perencanaan perkiraan. Yang kedua yaitu ada pengelolaan memusatkan perhatian pada keputusan investasi dan pembiayaan. Yang ketiga ada pengelolaan kerjasama dengan pihak lain. Dan yang keempat ada penggunaan keuangan dan mencari sumber dananya. Adapun strategi, di mana manajer atau kepala bagian keuangan sekolah berkewajiban untuk menentukan keuangan sekolah yang harus dimiliki oleh kepala bagian keuangan, yaitu strategi keuangan. Strategi tersebut terdapat 3. Yang pertama yaitu ada strategi planning, yaitu berpedoman keterkaitan internal dan kebutuhan eksternal yang datang dari luar. Terkandung unsur analisis kebutuhan, proyeksi, peramalan, ekonomi, dan finansial. Yang kedua yaitu ada strategi manajemen, di mana upaya pengelolaan proses perubahan seperti perencanaan, strategis, struktur organisasi, kontrol, strategis, dan kebutuhan primer. Yang ketiga yaitu ada strategi thinking, di mana sebagai kerangka dasar untuk merumuskan tujuan dan hasil secara berkesinambungan.
Yang keempat yaitu ada proses pengelolaan keuangan. Dalam tataran pengelolaan, Vincent P. Costa memperlihatkan cara mengatur lalu lintas uang yang diterima dan dibelanjakan, mulai dari kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, sampai dengan penyampaian umpan balik. Kegiatan perencanaan menentukan untuk apa, di mana, kapan, dan beberapa lama akan dilaksanakan, dan bagaimana cara melaksanakannya. Kegiatan pengorganisasian menentukan bagaimana aturan dan tata kerjanya. Kegiatan pelaksanaan menentukan siapa yang terlibat, apa yang dikerjakan, dan masing-masing bertanggung jawab dalam hal apa. Kegiatan pengawasan dan pemeriksaan mengatur kriteria, bagaimana cara melakukannya, dan akan dilakukan oleh siapa. Kemudian, proses pengelolaan keuangan yaitu meliputi perencanaan anggaran, strategi mencari sumber daya sekolah, penggunaan keuangan sekolah, pengawasan dan evaluasi anggaran. Yang kelima ada pertanggungjawaban. Aduh, malah. Sekian paparan dari kelompok 7. Ada yang mau bertanya? Jadi itu suara gue tuh ada gak sih? Ada. Yang mau bertanya boleh di raise hand. Yang goreng ada itu doang kan? Lu mau masak? Boleh. Ini enggak Kak? Enggak, gue mau bagi aja. Soalnya gue udah enak kalau badan kopi. Ini tuh dari mana ya? Ntar gue mute. Tergantung di sini an. Iya. Oh iya. Sampai lagi gak sih? 12. Udah lanjut aja. Biar. Oke, baik. Maharlina boleh dipaparin apa yang mau ditanya. Ya, baik. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada kelompok 7 yang telah mempersilahkan saya untuk bertanya. Sebelumnya, saya Maurina dari kelompok 4. Izin bertanya, apakah terdapat peraturan yang tertulis di dalam undang-undang yang mengatur mengenai kebijakan dalam pengelolaan keuangan pendidikan di sekolah? Jika ada, bagaimana kebijakannya? Terima kasih. Oke, baik. Maharlina dilanjutkan oleh Sekartika. Sekartika boleh. Ya, baik. Ini kelompok 7, saya Sekar dari kelompok 9. Izin bertanya, bagaimana penerapan strategi manajemen dalam keuangan sekolah dapat berkontribusi signifikan terhadap pencapaian tujuan pendidikan dan keberlanjutan. Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Sekar. Dilanjutkan oleh di Safira. Baik, terima kasih untuk kelompok 7. Perkenalkan, saya di Safira dari kelompok 3. Nah, pertanyaannya bagaimana menyusun rencana keuangan jangka panjang yang mencakup pendidikan anak? Terima kasih.
Oke, baik. Terima kasih dilanjutkan oleh Abdul Rosad. Abdul Rosad boleh. Izin bertanya, saya Abdul dari kelompok 6. Apa saja faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam mengelola keuangan pendidikan? Sekian mungkin. Terima kasih Abdul Rosad. Dilanjutkan oleh Syifa Rahma. Oke, izin bertanya, saya Syifa dari kelompok 10. Pertanyaannya itu ada metode yang seperti apa sih yang digunakan saat mengevaluasi pengelolaan keuangan pendidikan dan indikator apa saja yang dinilai saat evaluasi tersebut. Terima kasih. Sama-sama Syifa. Boleh dilanjut oleh Vivi Alfiani. Izin bertanya, sebelumnya perkenalkan saya Vivi Alfiani dari kelompok 1. Tadi kan dijelaskan pada tugas pengelola pada poin 4, penggunaan keuangan dan mencari sumber dananya. Pertanyaannya itu, berasal dari mana sajakah sumber pembiayaan yang ada dalam sebuah lembaga pendidikan? Terima kasih. Terima kasih Vivi. Dilanjut boleh Rahmanda. Sebelumnya terima kasih. Izin bertanya ya, sebelumnya saya Aurora dari kelompok 11. Bagaimana cara menyeimbangkan antara prinsip-prinsip keuangan dengan kebutuhan seorang pengelola keuangan dapat mengantisipasi risiko-risiko keuangan yang mungkin terjadi. Terima kasih. Baik, terima kasih Aurora. Dilanjut oleh Rahmanda. Baik, terima kasih untuk kesempatan bertanya. Saya Rahmanda Putri dari kelompok 2. Pertanyaannya, seberapa pentingkah dilakukannya pengelolaan keuangan pendidikan? Serta apa yang melatar belakangi pentingnya pengelolaan keuangan pendidikan? Terima kasih. Terima kasih Rahmanda. Boleh dilanjut Raras? Baik, izin masuk. Saya Raras Arun dari kelompok 5. Izin bertanya, bagaimana peran investasi dalam pendidikan dapat memberikan dampak positif pada keuangan pendidikan? Baik, terima kasih. Sama-sama Raras. Boleh dilanjut Anissa Febiani. Baik, terima kasih. Izin masuk. Perkenalkan saya Anissa dari kelompok 8. Izin bertanya, apa saja tantangan atau hambatan yang dihadapi dalam pengelolaan keuangan pendidikan? Terima kasih. Sama-sama. Boleh dilanjut Jamilatul Ulfa. Izin masuk, saya Jamilatul Ulfa dari kelompok 12. Izin bertanya, apakah orang tua siswa sebagai wali murid perlu terlibat dalam pengelolaan keuangan pendidikan? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih teman-teman yang sudah bertanya. Izinkan kelompok 7 untuk berdiskusi terlebih dahulu. Gimana tuh? Ya.
Ya, sudah selesai semuanya? Halo? Sudah, Pak. Oke. Sebelum Anda menjawab ya. Jadi ini pengelolaan keuangan sekolah ya. Nah, kita lihat itu dari sisi sumber dan cara penggunaan. Ya. Sumber dan cara penggunaan. Kemudian di tengahnya ada pengelolaan, perencanaan, dan seterusnya. Kalau kita lihat sumber itu ada sumber yang memang berasal dari pemerintah, baik pemerintah kabupaten kota, provinsi maupun nasional. Yang kita sebut dengan BOS ya, bantuan operasional sekolah. Sumber keuangan. Pengeluarannya tentu saja Anda harus mempelajari buku pintarnya BOS ya. Di sana ada 8-16 mata anggaran atau poin-poin yang harus dibiayai. Nah, kalau menerima BOS biasanya tidak boleh itu menerima sumber lain khususnya untuk sekolah negeri. Nah, untuk tingkat nasional, pemerintah nasional, Depdiknas gitu ya, Departemen Pendidikan Nasional dan Kementerian Pendidikan Nasional dan Riset itu membantu biaya operasi sekolah. Nanti kita lihat orangnya berapa dari SD, SMP, SMA. Sana ada ya. Silahkan pelajari. Kemudian di tingkat provinsi ada yang disebut dengan BOS provinsi ya, atau bantuan pendidikan universal biasanya disebutnya. Berapa nilainya? Kemudian dari tingkat kabupaten kota, misalkan di Karawang, di kota Karawang juga memberikan bantuan. Tapi dalam pengelolaan, apakah sumber dana itu, dana-dana yang tadi disebutkan oleh saya itu mencukupi tidak untuk biaya operasional? Nah, kita lihat ya. Sedangkan biaya pendidikan itu bukan hanya biaya operasional, ya, termasuk biaya yang dipilih seperti ongkos pergi ke sekolah, dan sebagainya. Ada juga biaya investasi untuk gedung dan seterusnya ya. Nah, itu silahkan dipelajari pembiayaan pendidikan di internet, banyak berseliweran ya sumber yang sangat kredibel. Jadi jangan lihat dari blog, tapi lihat sumbernya dari kebijakan pemerintah. Kalau untuk sekolah swasta lebih luasa, ada partisipasi masyarakat ya yang memang diperbolehkan, tapi tentu saja ada aturannya. Memang pengelolaan keuangan ini sangat sensitif sekali kalau tidak betul-betul dikelola dengan baik. Ini berkaitan dengan pengelolaan keuangan. Ya, silakan dijawab. Kelompok berapa? 7 ya? Iya, Pak. Nadia kelompok 7, kelompok berapa? 7, Pak. Ya, silakan. Amanda dulu aja. Izin menjawab ya, Pak, yang kelompok 2 Rahmanda. Ya, silakan. Jadi tadi soalnya itu seberapa penting dilakukan pengelolaan keuangan pendidikan, serta apa saja yang melatar belakangi pentingnya dilakukan pengelolaan keuangan pendidikan. Nah, menurut kami itu penting banget karena yang melatar belakanginya itu yang melatar belakangi pentingnya yang dilakukan pengelolaan pendidikan itu karena biaya pendidikan yang tinggi, terus perencanaan masa depan, terus peningkatan kualitas pendidikan dan pencegahan utang yang berlebihan. Nah, tadi ada dari kelompok 3 itu dari Dwi Safira. Bagaimana menyusun rencana keuangan jangka panjang yang mencakup pendidikan anak. Yang pertama itu harus tentukan tujuan pendidikannya dulu, terus hitung jumlah dana yang diperlukan, terus tentukan waktu investasi,
pilih instrumen keuangan, buat rencana investasi, dan perhatikan proteksi asuransi, manfaatkan program pendidikan finansial, libatkan keluarga, dan konsultasikan dengan ahli keuangan. Dan yang terakhir ini tuh ada dari Raras, bagaimana peran investasi dalam pendidikan dapat memberikan dampak positif pada keuangan jangka panjang. Akan dijawab oleh Salsa. Baik, jadi menurut kami itu investasi dalam pendidikan itu memiliki dampak positif pada keuangan jangka panjang, baik bagi individu maupun masyarakat secara keseluruhan. Kemudian cara peran investasi dalam pendidikan itu tuh dapat memberikan dampak positif, yaitu ada 3. Yang pertama itu ada peningkatan keterampilan dan produktivitas, di mana itu individu yang memiliki kualifikasi pendidikan yang lebih tinggi cenderung memiliki peluang pekerjaan yang lebih baik dan dapat memberikan kontribusi lebih besar pada produktivitas ekonomi. Yang kedua ada peningkatan gaji dan penghasilan, yaitu investasi dalam pendidikan meningkatkan peluang untuk memperoleh pekerjaan yang membayar lebih baik. Pendidikan yang lebih tinggi seringkali dikaitkan dengan gaji yang lebih tinggi, yang pada gilirannya meningkatkan potensi penghasilan sepanjang karir. Yang ketiga, yaitu mengurangi tingkat pengangguran, di mana pendidikan yang berkualitas membantu mengurangi tingkat pengangguran dengan menciptakan tenaga kerja yang terampil dan berkualifikasi, mendukung pertumbuhan ekonomi dan mengurangi beban sosial dalam jangka panjang. Mungkin cukup jawaban dari kelompok 7. Sekian paparan materi pada pagi hari ini. Sebelum menutup presentasi kita ingin membacakan kesimpulan. Nah, kesimpulan pada materi pengelolaan pendidikan ini adalah manajemen keuangan itu merupakan salah satu substansi manajemen sekolah yang akan turut menentukan berjalannya kegiatan pendidikan di sekolah. Manajemen keuangan ini merupakan tindakan pengurusan atau ketatausahaan keuangan yang meliputi pencatatan, perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan. Sekian pemaparan kita pada pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada tugas tambahan ya di samping kuis.